Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah berbagi bekal bersama Ibu Ismi Senjayani, yaitu pembina dari berbagi bekal. Jadi berbagi bekal itu sejarahnya gimana, Bu? Sebenarnya berbagi bekal itu nggak sengaja didirikan, itu karena ada masalah gitu. Awalnya ada masalah, jadi pas gitu anak-anak itu kan pas belajar ke sekolah itu harus bawa bekal. Ternyata ada satu anak itu nggak bisa bawa bekal karena ibunya sudah meninggal. Nah gitu tuh jadi baper gitu, si anak tuh jadi sedih gitu, jadi lihat temennya pada makan bekal di sekolah, dia tuh jadi sedih. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau sekolah gitu kan, nggak mau sekolah. Akhirnya wali kelasnya waktu itu Bu Titin, dipanggil lah si anak itu. Terus kata si Bu Titin, kenapa kamu, katanya gitu, saya nggak bisa bawa bekal, saya malu, saya nggak enak nggak makan sendiri gitu. Nah akhirnya kita putuskan untuk membawakan makanan buat si anak itu ya. Awalnya sih ditentang sama beberapa guru, awas lo nanti si Sahruli namanya, awas lo nanti tersinggung lo gitu kan. Enggak, pokoknya akhirnya saya beli makanan waktu itu di Pak Ibad, terus ditaruh di misting gitu, terus saya bungkus rapi. Akhirnya bersama dengan Ibu Titin, Bu Rati, dan guru-guru lainnya kita panggil si anak itu. Kemudian si anak itu datang tuh, datang terus, sini kamu, ini loh ada bekal dari ibu, tapi ibu tuh temennya ibu kamu, sama aja kan, diterima ya gitu. Nah akhirnya si anak itu reaksinya pertama diem dulu, ini diem maju gitu, nggak taunya si bekal yang saya pegang itu direbut terus dibalari kan, kita nengok semua, ini anak kenapa ya gitu kan. Terus akhirnya ternyata dibawa ke kelas terus dimakan. Akhirnya si ibu-ibu yang sekitar saya ini berinisiatif, yaudah besok kita bawain bekal buat anak-anak yang nggak bisa bawa bekal begitu. Jadi tiap pagi itu di meja saya itu ada beberapa kotak makanan gitu. Kemudian saya kan bingung, ini dikasih buat siapa gitu. Akhirnya karena saya waktu itu wali kelas, hanya perwalian saya yang kemudian mengatur. Tapi kan lama-lama juga kalau tidak dibuat organisasi khusus gitu untuk membagikan bekal itu juga bingung. Akhirnya ya sudah sepakat perwalian saya selama 1 tahun itu ya, waktu itu membagikan bekal itu ke anak-anak yang membutuhkan. Akhirnya ya memang akhirnya nama berbagi bekal karena memang ngasih bekal. Akhirnya perwalian saya juga ikut-ikutan tuh ngasih juga, bawa bekal lebih, kemudian ditaruh di meja saya. Jadi waktu itu sempat sehari itu ada 20 kotak nasi gitu dari perwalian saya, dari guru-guru kan. Akhirnya ya sudah, tapi akhirnya lama-lama bawa kotak nasi itu repot. Mereka tidak lagi naruh kotak nasi, hanya naruh uang gitu, naruh uang. Jadi sampai sekarang kebiasaan. Akhirnya tahun berikutnya saya bentuk panitiaan begitu. Jadi benar-benar dari ketidaksengajaan ya, Bu? Ya sebetulnya nggak direncanakan mau bikin kegiatan, cuman memang dari ketidaksengajaan begitu. Jadi situasinya karena orang-orang sangat, guru-guru itu sangat antusias untuk membantu siswa, sudah akhirnya dijalanin sampai sekarang. Tapi itu Bu, buat bekalnya itu buat seluruh siswa atau cuman beberapa aja? Maunya ya beberapa siswa, tapi ternyata kan dalam sehari kan beda-beda ya. Misalnya dalam sehari itu ada siswa yang bawa bekal itu 2, terus dikasih ke saya, ada yang bawa uang gitu. Akhirnya sejumlah yang kita dapat aja, kemudian kita bagikan. Pertama untuk kelas 12 dulu yang kita tahu datanya. Lama-lama saya pikir wah ini harus benar-benar membuat data, jadi ketika ada itu sumbangan akhirnya diberikan tuh. Pas dikasih itu ada yang nolak gak Bu? Kalau awal-awal sih nggak ada ya. Yang jadi kendala itu si anak-anak yang terima itu kadang nggak mengembalikan wadahnya nggak dikembalikan gitu. Lama-lama kan capek juga, ya udah Bu, akhirnya ya bentuk uang itu akhirnya, walaupun saya tidak meminta ya, tidak mewajibkan ya, tapi anak-anak waktu itu dan guru-guru hanya ya naruh uang seperti itu gitu. Itu kejadian tahun berapa sih, Bu? Itu sekitar 2011
11 ya, waktu itu masih gedungnya juga anak-anak juga masih jumlahnya berapa, jadi mahasiswa sekitar 600 lah, belum begitu banyak. Kemudian sudah mulai terorganisir itu setelah kepemimpinan si Awaludin Johar itu mulai pokoknya tiap tahun itu ada penyesuaian misalnya seperti itu. Tiap tahun ada ya Bu yang minat buat jadi panitia berbagi bekal? Oh iya. Ada yang enggak? Alhamdulillah tiap tahun ada yang minat jadi panitia, dan anak-anak itu adalah anak-anak yang luar biasa, yang rela tidak mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengantarkan makanan itu ke kelas-kelas. Jadi kemudian kita sepakati tiap istirahat pertama hari Rabu dan Kamis. Kenapa Rabu Kamis? Takutnya kalau Senin sama Kamis ada yang puasa. Rabu dan Kamis kita ngumpulin makanan itu di ruangan saya, kemudian pas istirahat anak-anak panitia itu datang ke ruangan saya, kemudian langsung mengantarkan ke kelas-kelas. Ya tentu saja nggak semua dapat ya, jadi kita benar-benar memberi anak yang membutuhkan gitu. Kalau lagi situasi gini kan pasti susah ya kalau ya memang tiap tahun situasinya beda-beda, ada tantangannya beda-beda. Awal-awal sih awal-awal karena uang, berarti tim panitia nih lebih capek lagi. Mereka pas istirahat lari dulu ke warung beli nasi bungkus, jumlahnya sekian gitu, diperkirakan hari ini mau dapat uang sekian gitu, misalnya dapat uang 100.000, lalu lari dulu beli nasi bungkus dibagikan seperti itu. Tapi baru pas kepanitiaannya si Putri itu kita mulai langganan untuk catering. Jadi tiap Selasa Rabu itu kita sudah ada yang nganterin makanan langsung dibagi. Itu tantangannya beda-beda. Kalau yang pas Tirta kan pandemi itu dilanjut dengan kepanitiaan kalian masih pandemi, jadi tidak lagi bagi-bagi ke kelas tapi bagi sembako ke rumah-rumah. Nah, jadi gitu guys, berbagi bekal itu tercipta dari hal-hal yang tidak direncanakan, tidak disengaja. Tidak disengaja. Dan alhamdulillah berlangsung hingga sekarang kalian nih, saya kita nanya. Ini generasi ke-8 ya. 8. Wow. Berarti kalian gimana nih perasaannya sekarang jadi panitia nih? Kita sih sangat senang ya. Iya. Semangat sama aduk. Oh capek juga iya ya. Iya. Karena yang tahu sekarang kan pas kemarin Muharram ya mengantarkan bikisan ke rumah-rumah ya. Nanti kita ceritakan tentang serunya berbagi bikisan ke rumah-rumah ya. Oke guys, cukup segitu buat video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga ikut senang juga ya keberadaan kita. Tetap dukung Berbagi bekal Semancis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Kurang Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini mau ngomongin apa? Ini saya